Lokasi makamnya ada di dalam ini teman-teman. Penuhi dengan hutan-hutan lebat teman-teman. Ini ada jenis batu nisannya yang terukir teman-teman. Sepertinya ini abad dari jenis ukirannya abad ke-16 teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Petualangan Ki Budi teman-teman ya. Saya berada di kawasan pendopo Ki Budi Kamandanu ya. Dan pada hari ini kita akan melakukan petualangan teman-teman ya, akan melakukan explore salah satu makam Tengku apa aja namanya? Copuklat. Tengku Copuklat, Tengku Mompre. Jadi Tengku Mompre itu siapa? Perempuan ya? Oh, jadi seorang ulama perempuan teman-teman. Jadi beliau adalah seorang istri dari Tengku Cidiweng teman-teman, yang berada di kawasan Bukit Sultan. Ya, jadi ya suaminya di Bukit Sultan, Tengku Cidiweng, teman-teman. Nah, jadi ini yang kita pergi ke tempat istrinya, teman-teman. Jadi seorang wali perempuan, teman-teman. Jadi wali Allah tapi perempuan. Berjarak dari sini kurang lebih 30 menit dan treknya tidak terlalu ekstrim. Sangat bisa kita lalui dengan motor matic biasa. Alhamdulillah, teman-teman ya. Dan kita akan mencoba explore dan berziarah di tempat itu ya, saksikan terus. Jadi kita melewati sebuah desa teman-teman ya, untuk mencapai ke lokasi titik seorang wali Allah tersebut teman-teman. Salah satu istri dari Tengku Cidiweng yang berada di Bukit Sultan teman-teman, seorang wali Allah berkarismatik tinggi. Jadi ini kita pergi ke istri beliau juga seorang wali teman-teman, ada di kawasan Aceh Besar ya. Makamnya berada di kawasan persawahan teman-teman, tidak jauh dari padepokan kita teman-teman ya. Ya, SD Tengku Cidiweng. Ya. Jadi teman-teman, kita melewati jalur persawahan teman-teman ya, untuk mencapai ke area makam istri dari wali Tengku Cidiweng dan juga seorang wali teman-teman beliau ya. Jadi kita melewati persawahan ya. Alhamdulillah jalur sawahnya tidak terlalu ekstrim, bisa sangat santai untuk dilalui ya. Bang Krisya sangat bahagia karena jalurnya cantik sekali ya. Ya, bisa dilihat bagaimana pemandangan sekeliling teman-teman ya. Alhamdulillah jalurnya tidak terlalu ekstrim teman-teman. Untuk mencapai ke area titik makam, alhamdulillah tidak terlalu buruk jalurnya teman-teman. Assalamualaikum. Teman-teman ya, di area
makam ya. Dalamnya. Jadi itu Pol untuk apa ya kainnya? Ini untuk mensterilkan barang pusaka Hmm. sama Syekh Satria Nurbaja Membelah Langit. C sekarang C. Momple. Moncun. Oke teman-teman, kita sudah sampai di area titik lokasi makam istri daripada seorang waliullah yang berkarismatik teman-teman pada masa Sultan Aceh Darussalam ya. Jadi beliau adalah seorang ulama juga teman-teman. Jadi ini adalah istri dari ulama Tengku Cidiweng teman-teman yang ada di kawasan Bukit Sultan. Ya, bukit tuh. Nah, kita explore juga teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana kita explore ke atas sana bisa saksikan di atas nih sessionnya ya. Dan lokasi makamnya ada di dalam ini teman-teman. Ada di dalam ini. Ada beberapa makam di situ ya Ceh ya. Ya, ada beberapa makam juga, mungkin kerabat-kerabat beliau atau sahabat-sahabat beliau teman-teman yang dimakamkan di area kawasan area hutan ini teman-teman ya. Tapi coba kita lihat, kita explore, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan jangan terkabur sama Allah sama Nabi ya. Kita telusuri teman-teman dan kita expose lebih luas lagi agar masyarakat Indonesia tahu bahwa di Aceh masih banyak makam-makam wali yang tidak terekspos dan tidak terurus teman-teman. Jadi di channel ini kita mau mengekspos lebih luas lagi sejarah-sejarah Aceh, peninggalan-peninggalan Aceh yang terbengkalai tidak diketahui oleh masyarakat luas. Oke yuk dalam. Jadi bisa dilihat teman-teman, area sekeliling ini dipenuhi dengan hutan-hutan lebat teman-teman, batang-batang kayu besar ya. Sudah kita lihat secara adadiahnya sudah tidak mirip lagi area pemakaman ya, malah mirip ya tempat hutan teman-teman. Jadi area makamnya hampir sudah tidak terlihat, memang sudah tidak terlihat lagi. Di mata kamera sudah tidak terlihat teman-teman, tapi di sini kita ada melihat ada beberapa jejak-jejak batu nisan yang terlihat ditutupi oleh batang-batang kayu atau hutan-hutan kecil teman-teman. Ayo mari. Nah bisa dilihat ini teman-teman salah satunya. Ini kita lihat salah satu jenis batu nisan yang ada di sini. Yang kita lihat teman-teman secara adadiahnya, ini batu nisan terbuat dari batu kali biasa ya, dari batu kali biasa teman-teman. Tidak ada ukirannya, hanya batu kali biasa. Dan di sini lagi teman-teman ya. Dan terlihat juga ada beberapa titik makam, 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 titik makam di sini teman-teman ya. Ini juga bisa terlihat, dan di sana lagi teman-teman. Dan kita akan menelusuri di mana makam seorang wali tersebut ya, wali perempuan, dan juga sekaligus beliau adalah seorang istri daripada wali juga teman-teman. Saksikan terus. Jadi teman-teman di kawasan sana ada jenis batu yang batu nisannya ada ukirannya teman-teman. Tadi di kawasan sini batunya hanya batu kali biasa teman-teman. Dan di kawasan sini ada yang
terukir teman-teman, nisannya. Bisa dilihat. Nih. Bisa lihat teman-teman. Ya. Ini ada jenis batu yang nisannya yang terukir teman-teman ya. Ini lagi teman-teman. Bisa dilihat. Ya. Dari dalam ini ada juga nih. Kita cek. Jadi sudah ditutupi oleh hutan teman-teman atau batang-batang kayu. Ya. Ya. Sudah ditutupi oleh batang-batang kayu teman-teman. Hampir tidak terlihat lagi. Dari jenisnya teman-teman, sepertinya ini abad dari jenis ukirannya abad ke-16 teman-teman, 16 Masehi, masa Kesultanan Aceh Darussalam ya. Jadi ini sepertinya ulai balang teman-teman, keturunan dari kerajaan teman-teman ya. Kawasan sini ada juga nih. Ini teman-teman lihat ya, sudah termakan usia teman-teman. Nisannya sudah ditutupi oleh tanah-tanah, hampir tidak kelihatan lagi ya. Sudah sangat semak belukan ya, sangat disayangkan teman-teman ya. Bisa jadi ini makamnya para ulai balang atau para keturunan kerajaan pada masa itu teman-teman. Nah, area sebelah sini ya, area sebelah sini nisannya hanya dengan batu kali biasa teman-teman, tidak ada ukiran. Jadi kita perkirakan, kata Syekh, menurut Syekh tadi juga informasi, ini adalah makam seorang wali Allah sekaligus istri daripada wali juga teman-teman, Tengku Cidiweng teman-teman. Jadi ini makamnya. Ini makamnya di area sini, tapi kita tidak tahu titik mana makamnya karena di sini ada 4 makam yang berjejer, tapi titik daripada makam seorang wali tersebut kita tidak tahu percis teman-teman. Jadi kita tidak berani mengklaim sesuatu yang kita tidak tahu teman-teman. Jadi tidak kita tunjuk titiknya yang mana, tapi daerah kawasannya ada daerah kawasan lokasi ini antara 4 dari 4 makam ini teman-teman. Masya Allah, luar biasa, sangat disayangkan sekali area ini tidak sangat terawat teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Jadi teman-teman, ini yang terlihat salah satu makam yang tidak ada batu nisan ukirannya, dan salah satu makam yang lumayan besar nisannya teman-teman, dari nisan-nisan makam yang tidak terukir teman-teman. Dan ini hanya satu-satunya yang paling besar. Ini sepertinya area titik kepalanya teman-teman, area kakinya di sana ya. Jadi sepertinya ini seperti dugaan saya, inilah seorang wali tersebut atau seorang istri daripada wali Allah Tengku Cidiweng teman-teman. Karena yang secara adadiah pada umumnya makam-makam seorang yang istilahnya pemuka agama ataupun pemimpin ataupun seorang raja, biasanya makamnya itu lebih tonjong atau lebih menonjol daripada makam-makam lain. Salah satunya makamnya lebih besar, bisa jadi salah satunya lebih besar, ada salah satunya juga seperti ukirannya lebih indah teman-teman. Itu bisa kita ambil pedoman makam itu lain daripada yang lain, atau seorang pemimpin bisa jadi seorang pemimpin, bisa jadi seorang ulama, seorang pemuka agama, atau juga bisa jadi seorang keturunan para bangsawan kerajaan teman-teman. Nah, ini secara adadiah yang kita ketahui teman-teman. Nah, ini
Jadi makamnya lebih condong, lebih besar daripada makam-makam yang batu nisan biasa atau tidak ada ukirannya, teman-teman. Jadi menurut pribadi saya, bisa jadi ini adalah istri daripada Tengku Cidiweng, teman-teman. Seorang ulama juga, seorang wali juga, dan sekaligus seorang istri daripada wali Allah yang berkarismatik pada masa Kesultanan Aceh Darussalam abad ke-16, teman-teman, yang dipimpin oleh Kesultanan Sultan Alauddin Johansyah, teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Mungkin seperti itu dulu, teman-teman. Season kita, season pendek kita di season ini tidak terlalu panjang konten kita di konten ini, tapi mudah-mudahan dengan singkatnya konten kita membawa pengetahuan lebih juga kepada penonton ya. Inilah sejarah Aceh yang banyak terselimuti oleh jejak-jejak sejarah yang ditutupi ya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di sini, seorang makam wali Allah ya, juga seorang istri daripada wali. Inilah lokasi area makamnya, teman-teman. Ya, inilah sangat rimbun, dingin, dipenuhi dengan hutan-hutan lebat, tidak terawat, dan jarang sekali orang datang untuk berziarah. Paling orang datang ziarah orang yang paham-paham saja dan orang yang tahu area kawasan ini. Biasanya digunakan berziarah untuk acara-acara syukuran seperti penanaman padi atau panen padi. Biasanya masyarakat kampung yang tahu lokasi makam ini, yang tahu sejarah makam ini, datang kemari, teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman, kita juga sampai dengan tujuan kita mereview, membuat konten, mempublikasikan ke halayak ramai, ke halayak luas, agar masyarakat Indonesia, khususnya pun Aceh, lebih luas tahu sejarah Aceh lebih dalam. Ini daerahnya apa nih, namanya? Ini namanya, Kampungnya apa nih? saya kalau soal kampung tanya aja sama si Ceh. Ceh, kampung apa nih Ceh namanya? Tanjung. Desa Lam Tanjung, Aceh Besar, teman-teman. Dekat dengan tempat wisata Taman Rusa. Tidak jauh dari wisata Taman Rusa. Area makam ini. Oke, teman-teman, terima kasih sudah saksikan channel kita di season ini. Saksikan terus explore kita, petualangan kita di tempat-tempat yang tidak terjangkau, kita jangkau, yang tidak terlihat kita beri lihat, yang tidak terekspos kita ekspos. Terima kasih sudah nonton petualangan Ki Budik. Saksikan terus petualangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arah hari ini. Kampung bro. Kalau yang mah